di tengah kondisi produksi beras yang cukup melimpah, kita ingin tahu Pak bagaimana kesiapan gudang-gudang food station, berapa kapasitas yang ada saat ini? Ya, kalau di pasar induk beras Cipinang sendiri kurang lebih sekitar 60.000 ton yang bisa kita tampung gitu ya. Dan itu cukup sebenarnya untuk sekitar 20-25 hari. Oke. Tapi in out-nya itu sekitar antara 2.000-3.000 ton. Oke. Jadi beras masuk 2.500 ton, keluar 2.000 ton, sehingga stok itu terjaga gitu ya. Dan itu regularly seperti itu kira-kira. Nah, selain itu kami juga punya mitra-mitra yang ada di daerah, ada di Lampung, Indramayu, Ngawi, kemudian di Jember, dan kita akan tambah lagi di daerah-daerah lain, terutama di daerah penghasil, Jawa Tengah gitu ya. Kemudian di Sulawesi Selatan, kita akan ada mitra di sana. Oke, artinya ada penambahan ya Pak ya? Ya, ada penambahan gudang. Untuk lokasinya sendiri Pak dan juga kapasitasnya penambahannya sekitar berapa? Masing-masing gudang itu kurang lebih antara 5.000 sampai 10.000 ton. Oke. Gitu ya. Jadi dengan demikian maka kita secara stok itu aman, terus distribusinya juga, dan itu kan daerah penghasil semua. Dan sehingga secara cost itu kan efisien. Misalnya daerah Ngawi misalnya gitu ya, dan memang produksinya ya di sekitaran Ngawi. Kalau Ngawi di situ sekitaran situ ada Sragen, ada Caruban, ada Nganjuk, itu dibawa ke Ngawi. Gitu. Oke. Kalau untuk DKI sendiri Pak? DKI kita bisa dijangkau dari Jawa Barat, kemudian dari Karawang, Indramayu gitu ya. Secara costing itu cukup efisien. Dari segi Kalau distribusi ngambil tidak ada dari tantangan Jawa ya Pak? Timur memang agak jauh. Misalnya kita ngambil dari Banyuwangi dibawa ke DKI kan berapa jam perjalanan, secara costing kan juga lebih mahal dibanding kita misalnya ambil dari Pamanukan, kemudian dari Karawang gitu ya. Artinya kalau di DKI sendiri tidak ada tantangan distribusi ya Pak ya? So far aman, so far aman. Tapi kalau melihat cuaca yang tidak menentu saat ini seperti apa Anda melihatnya Pak? Sebenarnya hujan ini kan saatnya panen raya. Ada banyak sawah yang merupakan tanda hujan. Artinya kan mereka hanya tanam ketika ada musim hujan. Kalau di luar musim hujan mereka tanam jagung, tanam kedelai, atau tanaman yang lain yang tidak membutuhkan air gitu ya. Kalau padi ini kan tanaman air, sehingga pada saat musim hujan ini produktivitas naik gitu ya, hampir 2 kali lipat dari MT2, MT3 gitu ya. Oke, tapi ada kekhawatiran penurunan produksi nggak Pak? Justru naik sebenarnya kalau di musim hujan, asalkan nggak banjir aja. Oke. Asalkan nggak banjir seperti yang terjadi di Sumatera itu kan membuat tanaman jadi rusak, sehingga produktivitasnya jadi turun gitu. Turun gitu ya Pak. Jadi so far dengan cuaca yang ada saat ini tidak ada gangguan ya Pak khususnya. Mudah-mudahan, Oke. mudah-mudahan tidak banjir aja. Dan kita tahu juga Pak bahwa food station ini kan memiliki peran sosial tapi juga memiliki target kinerja bisnis. Nah sejauh ini bagaimana nih Pak food station berusaha untuk menyimbangkan peran keduanya? Ya, jadi BUMD itu memang bukan pure bisnis, tetapi ada juga peran bahwa kita itu harus ada sosial, fungsi sosialnya. Makanya kita dalam sehari itu ada kegiatan yang namanya pasar murah gitu ya. Dan kita pergi ke daerah-daerah menengah ke bawah, ke RW, ke kelurahan-kelurahan yang misalnya rumah susun kayak gitu ya. Kita menyediakan pangan murah dari mulai beras, minyak, gula, tepung, kebutuhan mereka sehari-hari lah, telur juga gitu. Kita jual sedikit di bawah harga pasar, yang penting perusahaan nggak rugi aja. Jadi itu yang kita lakukan dalam rangka untuk mengamankan fungsi sosial kita, mengamankan inflasi DKI. Kalau untuk kinerja bisnis tadi? Dari sisi bisnisnya kita main di modern trade, jadi kita juga mendistribusikan produk-produk kita itu di modern trade, nggak usah sebut nama lah ya, hampir semuanya kita sudah masuk gitu ya. Oke. Nah, dari situ kita. Tapi kalau misalkan dari food station sendiri ada rencana diversifikasi produk pangan nggak sih Pak? Tadi selain beras mungkin? Ya, sebenarnya kita selain beras itu juga ada minyak, gula, tepung itu juga ada, Oke. telur juga ada, dan kita akan lebih tingkatkan lagi terutama untuk pasar-pasar di luar DKI ya.
Artinya ya kita harus ya kuncinya kalau produk pangan ini kan efisien. Rencana perluasan pasar di luar DKI ini gambaran daerah-daerahnya di mana saja, Pak? Terutama kota besar yang penduduknya padat ya. Kalau nomor 2 kota besar itu kan Surabaya, kalau di Jawa itu ya. Kemudian ada Bandung, ada Semarang, ada Jogja, Solo, Malang ya. Oke. Itu yang terutama penduduknya padat gitu. Dan Pak Dodot di saat ini kan juga ada program prioritas pemerintah yaitu MBK. Ya. Bagaimana tanggapan dari Food Station dan juga upaya untuk menjaga kestabilan ketersediaan pasokan ini? Ya, MBK menjadi game changer di Indonesia saat ini gitu ya. Kalau melihat data dari PGN itu kan penerima manfaatnya 80 sekian juta. Kemudian jumlah dapurnya itu sekitar 30 ribuan gitu ya. Bisa dibayangkan kalau satu dapur sehari dia butuh 150 kilo beras gitu ya. Dikali 25 hari kerja dikali dengan 30 ribu itu ekuivalen dengan berapa ribu ton. Ya. Maka itu harus disediakan. Kalau enggak nanti short supply-nya sehingga harganya naik. Khawatirnya kan begitu. Maka kita saat ini juga ikut memikirkan, terutama di DKI ya, supaya harga tidak naik, stoknya cukup. Maka harus ada additional stock, harus ada closed loop supply chain tersendiri untuk MBK. Gitu. Artinya sejauh ini belum ada kekurangan stok begitu ya Pak ya? So far masih aman, tetapi ketika dapur itu sudah berdiri semua, DKI itu butuh 850 dapur. Ya. Jabodetabek sekitar 3.085 dapur gitu ya. Sehingga kalau itu tidak disiapkan supply chain-nya, itu nanti khawatirnya mengganggu pasar reguler. Oke. Ya. Itu jadi